apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan aku. Ya, nggak tahu siapa. Pokoknya kalian lihat aja nama YouTube aku, dan mungkin aku nggak banyak upload video juga sebelumnya. Lebih pastinya aku baru upload video satu yang mungkin kalian udah nonton dan masih seputar tentang Universitas Pajajaran. Pasti mungkin teman-teman tahu kampus yang lumayan, atau mungkin bisa dibilang pasti seluruh Indonesia tahu Universitas Pajajaran. Ya, ini terlalu lebay tapi aku nggak tahu cara mendeskripsikannya gimana. Tapi intinya di video kali ini aku bakalan kasih tahu tips-tips gimana sih caranya supaya bisa masuk SNMPTN, ataupun banyak banget question dari teman-teman yang ngebingungin nih, gimana sih emang kalau mau masuk SNMPTN tuh harus kayak gimana, atau segala macam apapun itu. Kalaupun kalian tidak merasa puas dengan video ini, kalian bisa tanya-tanya lagi di komentar, ataupun bisa tanya-tanya melalui Instagram aku, di DM aku, dan segala macam. Pasti aku bakal respon kalian, oke? Di video ini aku nggak ada materi apa-apa, tapi aku bakal kayak ngasih tahu aja, ngasih tahu gimana ya, ngasih tahu apa yang pernah aku alamin, dan ini real aja sih dan spontan juga ya menurut aku. Jadi aku bakal cerita sedikit tentang aku, gimana caranya aku bisa masuk SNMPTN, dan sesuai judulnya mungkin lulus jalur corona. Mungkin kalian yang udah ngerasain gimana rasanya kuliah online, ataupun bukan kuliah online tapi sekolah online ya, karena kalian mungkin yang nonton video ini pasti masih sekolah di SMA. Biasanya sih yang lagi kelas 12 tuh pasti lagi bingung banget nyari jurusan, nyari kampus yang cocok, nyari jurusan yang sesuai passion segala macam. Dan itu semua pasti lagi pada ngalami, dan aku juga pernah ada di fase itu. Jadi aku ngerasain banget gimana rasanya galau milih jurusan, galau milih kampus, terus kayak insecure dan segala macam. Itu semua wajar, dan aku juga ngerasain itu, dan aku pernah ada di fase itu. Mungkin aku ceritain juga waktu kelas 12 itu, ataupun waktu SMA ya, aku tuh gak pinter-pinter amat, dan jujur ranking aku juga selalu turun, dimana aku pernah masuk 10 besar waktu itu kelas 1 SMA, tapi abis itu ya turun-turun aja gitu, gak masuk 10 besar tapi selalu di angka 11, 12, 13 lah gitu. Cuma ya itu nurun gitu. Sementara kalau kamu mau masuk SNMPTN, kamu tuh harus naikkan nilai rapotnya, dan aku tuh cuek banget masalah nilai waktu itu. Aku tuh orangnya gak suka banget di bidang akademik, jadi aku selalu aktif non akademik, kayak ikut eskul, ikut OSIS segala macam, kayak nggak mikirin pelajaran banget. Tapi ya pelajaran aku stabil-stabil aja lah, selalu ngerjain tugas segala macam, cuma nggak pinter-pinter amat gitu ya, dan nggak ambis. Dan alhamdulillahnya ya aku itu ternyata nilai rapotnya itu naik setiap pergantian semester, walaupun nggak tahu ya, aku nggak ngitungin juga, tapi setelah dihitung semuanya itu naik dan masuk kriteria untuk bisa dapat kuota SNMPTN. Dan akhirnya aku dapat kuota SNMPTN. Waktu itu setiap sekolah beda-beda ya kuotanya berapa orang, tapi aku masuk. Dan di situ adalah masa-masa dimana aku harus mencari tahu info tentang kampus, aku harus milih jurusan segala macam, karena kan kalau yang keterima SNMPTN itu duluan ya dibanding yang lain gitu, yang dapat kuota gitu. Jadi kita milih duluan gitu kan. Terus I'm so confused karena aku cuek banget sama dunia perkuliahan, bahkan aku ada pikiran buat nggak kuliah. I don't know, tapi kayak maksudnya kuliah tuh bukan satu-satunya cara untuk sukses menurut aku. Tapi karena jalannya udah kayak gitu dari Tuhan, jadi aku harus cari jurusan dimana aku tuh masih kayak let it flow aja gitu sama hidup, bener-bener kayak ya udahlah, sini jalanin, sana jalanin. Tapi saat itu aku cuma punya pikiran, aku mau masuk jurusan yang aku suka, karena di kuliah itu
mungkin bakal lebih individual, dimana kita tuh tanggung jawab sama diri kita sendiri. Beda banget sama SMA yang mungkin masih mentingin temen segala macem. Tapi aku mikir di kuliah itu bener-bener semua atas diri aku. Jadi aku milih jurusan di mana aku tuh juga throwback lah sama dulu tuh aku sukanya apa sih, terus aku tuh sebenarnya orangnya kayak gimana. Pokoknya kayak observasi diri dulu nih kalau kita mau milih jurusan. Jadi kamu jangan sampai milih jurusan cuma karena ikutan teman ataupun karena pilihan orang tua dan segala macam. Kalau bisa dan kalau nggak ada faktor lain, kamu ikutin kata diri kamu sendiri. Tapi ada satu hal yang penting juga, kalau kalian mau pilih jurusan juga, kalian ngeliat juga nih jurusannya kira-kira banyak yang minat atau enggak gitu kan. Karena semakin banyak yang minat jurusan itu, semakin banyak juga saingan kalian. Terus nilai kalian juga harus kalian lihat, apakah nilai kalian tuh kira-kira bisa nih mencukupi jurusan yang kalian pilih. Ada baiknya juga sih kalau misalnya kalian tetap kayak yakin bisa ataupun gimana, tapi harus pertimbangkan semuanya. Kalian jangan lupa juga ya buat masukin sertifikat yang kalian punya kalau kalian daftar SNMPTN, karena itu mungkin menjadi poin plus. Tapi kita semua masih gak tahu kriteria apa aja sih yang sebenarnya yang bisa masuk SNMPTN tuh, karena banyak yang bilang untung-untungan, banyak yang bilang juga harus ada strategi. Tapi aku percaya keduanya sih. Jadi aku kayak oke, aku yang penting udah ngakuin strategi yang benar, terus sisanya mungkin beruntung gak beruntung gitu. Jadi kalian kalau bisa punya sertifikat, jangan sampai dibuang dan jangan sampai lupa naruh, karena itu penting banget. Kalau bisa kalian tuh waktu itu maksimalnya tuh 3, kalau bisa 3-3nya kalian isi sebagai poin plus. Selain itu juga kriteria kampus itu yang aku tahu, mereka tuh bakal ngunggulin daerah mereka. Misalnya kamu daftar di Universitas Jakarta, pasti dia bakal ngunggulin anak-anak Jakarta, ataupun di Bandung juga gitu. Jadi sedikit persennya kalau misalkan kalian orang Jakarta daftar di universitas yang ada di luar kota gitu. Jadi itu juga balik lagi gimana kalian bisa terseleksinya gitu kan. Jadi emang di Unpad itu kebanyakan orang-orang Bandung yang kepilih gitu ya, yang masuk. Jadi kalau misalkan daerah luar tuh ya ada, tapi mungkin minim banget tuh. Kalau misalkan kalian ada les atau segala macem, itu juga menjamin dan tidak menjamin ya. Yang penting kalian yakin aja kalau misalkan kalian udah ngelakuin terbaik, dan juga kalian udah nemuin jurusan yang mungkin menurut kalian tuh tepat. Pokoknya kalau misalkan kalian udah pilih dengan yakin ya, kalian tinggal berdoa terus bikin plan A, plan B, plan C sampai Z, karena kita nggak tahu ya kita bakal lolos atau enggak. Pokoknya dalam setiap hal kita harus berpikir kritis, dan kita harus punya plan supaya ketika plan 1 nggak kesampaian, kita punya plan ini. Jadi juga gak akan jatuh gitu loh kalau misalkan emang plan 1 ini nggak terjadi atau nggak tercapai. Jadi kita masih ada cadangan. Jadi kalau misalkan kayak aku waktu itu, oke, kalau misalkan aku nggak masuk SNMPTN, aku bakal masuk swasta aja. Jadi aku udah planning gitu loh. Kenapa aku nggak milih SBM? Karena aku tuh gak mau belajar lagi, aku nggak mau pusing lagi buat belajar, dan aku tahu bahwa aku tuh nggak pintar di akademik. So waktu itu ketika aku tuh gak bakal kepilih di SNMPTN, seandainya aku bakal masuk swasta aja, dan aku udah tahu aku mau masuk jurusan apa, kampusnya yang kayak gimana. Dan it's okay menurut aku, karena aku tuh juga berpikir bahwa sukses itu nggak harus dengan kuliah negeri, sukses itu nggak harus dengan ya segala macam yang standar sukses orang-orang pada umumnya lah. Tapi sukses itu adalah dari kita sendiri. So it's okay kamu masuk kuliah negeri, kuliah swasta, ataupun nggak kuliah, yang penting ada di diri kamu semuanya. Kalaupun ada yang milih gap year dulu segala macam karena ada keterbatasan dan lain-lain, that's okay banget loh. Jadi misalnya tetap mau kuliah tapi harus gap year tuh banyak juga kok teman-teman aku yang kayak gitu, dan nggak apa-apa banget karena setiap orang beda-beda pencapaiannya, dan ya udah terima aja.
So mungkin aku udah ngomongin nggak jelas, tapi itu a little bit, a little tips for me, a little tips from me untuk kalian. Jadi mungkin semoga bermanfaat juga. Ambil aja poin-poinnya yang kalian bisa ambil poinnya, tapi kalau enggak it's okay. Tapi nanti aku bakal ngasih tips-tips lagi ataupun pengalaman-pengalaman aku selama hampir 4 semester 3 ding, bukan hampir lagi sih, aku udah memasuki 3 semester akhir kuliah. Jadi aku bakal share tentang seputar kuliah aku dan aktivitas aku. Dadah semuanya.